Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan screening saham swing pendek STS 5 di tanggal 16 Februari hari Minggu, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nah, teman-teman akan dapat rumus-rumus ini ya, atau lihat video di atas untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Rumus-rumus Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini. Nah, ini adalah rumus swing, teman-teman. Kita akan bedah cara saya untuk dapat stock pick saham. Nah, pakai rumus ini teman-teman, kita akan bedah nanti di kelasnya di tanggal 16, teman-teman. Selain teman-teman akan dapat rumus-rumus swing yang bisa dipakai seumur hidup, teman-teman akan dapat bonus ya, cara menghitung harga wajar. Harga wajar BRI adalah 3.835. Nah, kemarin sempat nyentuh di sini ya, guys ya. Jadi, rumus ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan metode swing tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi. Lebih jelasnya lihat video di atas. Dan kita lanjut ke videonya, teman-teman. Semua sebelum dari Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham yang dibeli dan dijual asing hari ini dan seminggu ke belakang. Nah, ini perlu penting untuk membuat strategi di minggu depan, teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman ya, hari ini IHSG sempat hijau, ya, hijau tinggi lumayan ya, hampir 1%. Terus dia turun lagi sampai ke harga close-nya hari lalu, terus dia closing tipis-tipis lah, 0,3 kalau nggak salah ya untuk closing dari IHSG hari ini. Jadi bisa dibilang hari ini masih hijau ya untuk IHSG. Tapi kita lihat dari pergerakan asing di saham-saham IHSG, teman-teman, untuk hari ini itu asingnya net sell. Net sell lumayan nih guys ya, hampir 1 T maybe ya di sini. Dan yang paling dijual asing hari ini adalah saham BRI. Dan yang kedua BBCA, yang ketiga BMRI ya di sini teman-teman, dan MDKA. Ini MDKA ini udah naik tinggi ya. Terus dia aslinya jualan sih wajar gitu. Cuman untuk BBRI dan BBCA dan BMRI ini kan belum naik tinggi teman-teman ya. Kita lihat ya. Nah, BBRI juga belum naik tinggi ya, kemarin baru naik sedikit. Terus langsung drop hari ini teman-teman. Apa yang terjadi gitu ya? Kalau saham-saham Big Bang itu memang untuk saat ini nih cenderung turun teman-teman ya. Kenapa kok saham Big Bang ini cenderung turun? Kalau menurut saya sih bukan karena kinerjanya. Kalau kinerja saham-saham Big Bang itu sepertinya masih positif aja ya teman-teman ya untuk kinerja saham-saham Big Bang. Cuman kalau menurut saya sih kenapa Big Bang ini sering banget merah itu karena kalau saham Big Bang terutama yang BUMN itu terkait erat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, untuk saat ini kebijakan-kebijakan pemerintah tuh kan konyol-konyol tuh. Makanya mungkin orang asing tuh pada males gitu ya. Ini apa nih ya? Kebijakan kok kayak gini punya pemerintah ya, namanya juga bank kan, dia bank pemerintah kan berhubungan dengan pemerintah kayak gitu, guys. Nah, itulah yang menyebabkan agak sulit nih untuk Big Bang ini bernapas kayak gitu. Ya kita lihat sih ya untuk si Big Bang ya teman-teman. Tapi bentar lagi sih Big Bang akan bagi dividen tentunya. Untuk BRI emang dia udah bagi interim ya kemarin di bulan Desember. Tapi nanti di bulan depan dia akan bagi dividen final. Mungkin totalnya sekitar 5% lah yieldnya. Jadi masih lumayan untuk BBRI teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini untuk BBRI yang hari ini asingnya ngejual 800 miliar ya besok masih warning lah teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat video saya tentang harga wajar saham BBRI. Kemarin saya upload kalau nggak salah. Nah, harga wajarnya sekitaran 3.600 sampai 3.700 lah, antara itulah. Nah, nanti bisa dicicil lah kalau ke harga wajarnya, teman-teman. Ya, untuk BBRI. Nah, untuk BBCA ini juga turun tapi sedikit, teman-teman ya. Jadi kalau BBCA sih, kalau menurut saya sih lebih aman lah daripada saham Big Bang. Yang labelnya BUMN kayak gitu, guys. Ya, untuk BBCA, kita lihat aja nanti, sabarin dulu aja untuk BBCA, teman-teman. Nah, ini udah di sini teman-teman. Kalau lihat di sini dia kayak bentuk head and shoulders ya, teman-teman di sini. Head and shoulders kita lihat ya, HNS chart. Nah, HNS itu kayak gini teman-teman. Nah, ini HNS ya, ini shoulders, ini headnya, ini shoulders lagi kan, head and shoulders gitu. Nah, kalau kita lihat di sini shoulders, head. Nah, paham ya guys ya, mungkin akan bentuk shoulders lagi lah, tek kayak gitu ya untuk si BBCA sih. Tapi kita lihat dulu aja, semoga aja nanti naik lah setelah dia bagi dividen final kayak gitu untuk BBCA teman-teman. Tapi untuk saat ini
BBCA net sell asing, teman-teman. Nah, terus ada Bank Mandiri di sini. Kalau Bank Mandiri ini net sell asing tapi sedikit, teman-teman ya. Nah, BMRI ini net sell asing sedikit dan posisinya sih kayak mau rebound kayak gitu, guys. Gitu loh di sini untuk BMRI, dan BMRI ini dia mau bagi dividen lumayan gede ya, karena BMRI belum bagi interimnya. Jadi dia baginya final doang. Kalau nggak salah sih tembus 7% untuk si Bank Mandiri. Jadi menarik lah. Jadi kalau apa namanya saya ditanya, Bang, kalau lu mau beli saham yang Big Bang BUMN itu belinya mana? Yang pertama saya beli BNI, yang kedua Bank Mandiri. Kalau BBRI saya nggak terlalu ngelirik sih, karena dividennya itu jadi kecil karena udah bagi interim yang kemarin, teman-teman. Kalau BBNI dan BBMRI ya, Mandiri dan BNI itu dia bagi dividennya masih full di atas 7%, jadi masih menarik. Nah, kita lihat di sini ada PANI. Nah, PANI net sell asing cuma dia naik ya, guys ya. Terus ada ICBP. AC, guys. AC ini udah mulai dijual asing ya. AC ini udah naik lumayan tinggi, teman-teman. Kita lihat ASES. Nah, ini udah naik lumayan tinggi, teman-teman. Dan asingnya udah mulai net sell, jadi teman-teman harus hati-hati ya untuk si AC ini. Oke. Nah, ini selanjutnya seperti ini, teman-teman. Untuk SMA juga sama, teman-teman. SMA juga udah naik tinggi, asingnya udah main net sell, jadi istilahnya teman-teman ya mungkin kalau yang masih hold dari bawah mungkin bisa berpikir ya untuk taking profit dulu, seperti itu teman-teman untuk di saham-saham seperti ini. Oke, ini lanjut seperti ini. Nah, kita lihat saham yang dibeli asing hari ini, teman-teman. Nah, yang dibeli asing hari ini adalah Telkom ya. Wow, Telkom, teman-teman. Nggak nyangka ya, teman-teman ya. Dan Telkom ini juga masuk rekomendasi swing kita, teman-teman ya, untuk si Telkom. Memang kita waktu itu ngasih rekomendasi swing tuh di sini ya, kalau nggak salah ya. Di sekitaran 2.500-an kayak gitu di sini, guys. Nah, saya kira ini di sini mau mantul gitu ya. Di sini juga ada akum juga. 2 hari malah merah. Nah, di sini kita buy 2, teman-teman. Nah, di tanggal 13. Makanya kita sekarang udah profit di saham Telkom, teman-teman ya. Nah, di ini guys, kita lihat ya. Ini kita kasih proof, bukti teman-teman di sini, kita lihat. Nah, ini Telkom, teman-teman. Nah, ini kan udah 3,92% nih ya, AVIG-nya STS lah segini, teman-teman. Nah, mungkin ada sebagian yang dijual, ada yang masih hold ya, monggo silahkan gitu ya. Kalau menurut saya sih kalau kita lihat dari gerakan asing yang hari ini top net buy ya, asingnya top net buy di saham Telkom ya, besok masih naik lah. Nah, untuk Antam ini kita masuk rekomendasi sebenarnya di hari Kamis atau Rebo ya. Cuman saya udah habis barangnya, teman-teman. Udah cuan 3%-an ya. Kalau saya masih hold sampai sekarang udah bisa cuan 7-8%, guys. 7 atau 8%, luar biasa ya. Si Antam ya. Memang rezekinya cuman segitu, teman-teman. Terus BNI. Nah, BNI ada BRMS dan film, teman-teman. Nah, ini ada Raja. Raja saya nggak main memang. Terus ada SMGR. Nah, SMGR ini loncat mulai naik nih kayaknya semen-semen, teman-teman. Kita lihat SMGR. Nah, ini udah mulai naik nih sepertinya semen-semen. Apakah kalau seperti ini udah mau uptrend? Belum, teman-teman. Jadi kalau kita ngomong swing itu kan berdasarkan sebulan ya, atau EMA 20 kayak gitu. Nah, SMGR ini akan mulai uptrend, itu saat dia jebol EMA 20. Nah, EMA 20 itu di garis warna biru, teman-teman, di sini. Berarti dia di harga 2.820 lah. Kalau lebih dari itu, nah kemungkinan dia akan uptrend ya. Karena kita lihat di sini, teman-teman ya, di sini di Januari itu si SMGR itu sempat naik juga kayak gini kan, nah tapi dia nggak kuat nembus EMA 20. Lihat di sini, teman-teman, garis warna biru. Akhirnya dia turun lagi. Nah, beda kejadian waktu di sini ya tuh. Nah, saat dia tembus EMA 20 dia masih naik seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi istilahnya ya mungkin kalau kita masukin rekom atau apalah kalau saham yang seperti ini saya nunggu biasanya di atas EMA 20 kayak gitu, guys ya, untuk si SMG. Jadi masih wait and see dulu bagi teman-teman yang sangkut, jangan AVG down dulu. Nah, kalau dia pastikan EMA 20-nya tembus, nah baru teman-teman bisa AVG kayak gitu. Oke, lanjut, yaitu apa nih, ada Cuan, Ratu. Nah, Ratu ini saya udah nggak punya ya. Ratu ini udah saya jual di 9.700 kalau nggak salah. Luar biasa ya, yang ikut IPO tentunya. Nah, ada Medco. Nah, ini Medco ini menarik, teman-teman. Asingnya masuk ya tipis ya. Di sini Medco juga harganya di support, kita lihat. Sepertinya menarik, kita lihat. Lemot, guys.
Oke, terus ada MNC sini teman-teman. Nah, MNC juga menarik, dia di bawah banget ya untuk harga sahamnya teman-teman. Kalau harta udah naik. Oh, Astra guys ya, dibeli asing teman-teman. Bridge ya. Oke, kita lihat Medco teman-teman. Nah, ini Medco juga menarik teman-teman. Nah, di sini. Kalau Medco ini udah menarik. Kenapa? Karena dia bentuk candle ya. Jadi double bottom seperti itu. Nah, ini mungkin bisa dilirik minggu depan untuk si Medco walaupun dia belum tembus SMA 20. Tapi karena dia udah bikin chart double bottom ya, kemungkinan akan naik untuk si Medco. Beda ya sama si SMGR guys. SMGR ini dia nggak bentuk chart ya. Tuh, nggak bentuk apa-apa gitu ya. Jadi masih lurus delujur aja. Nah, bisa dibedain dah sama si Medco tadi. Nah, ini kan nih. Ini delujur aja, turun delujur kayak gini. Nah, biasanya dia mulai uptrend saat dia tembus SMA 20. Tapi kalau Med ini beda ya. Nah, walaupun dia di bawah SMA 20, tapi dia yang belum lama dia mantul di sini. Jadi bentuknya double bottom kayak gitu. Oke guys, ya lanjut. Apa nih ya? Dan sebagainya. Kita akan lihat seminggu ke belakang, teman-teman. Kita lihat seminggu ke belakang ya di sini. Dari tanggal 10. Nah, nih ya, yang naik apa nih? Oh, Antam. Oh, ya bener ya guys ya. Di Antam ini memang udah diakum dari seminggu ke belakang. Tapi sekarang Antam udah naik ya, jadi istilahnya ya agak ketinggalan gitu. Harusnya belinya teman-teman di sini ya waktu itu ya. Cuman ini udah agak ketinggalan ya. Ya kalau mau beli ya nggak masalah sih. Cuman profitnya nggak akan setinggi waktu teman-teman beli di sini kayak gitu untuk si Antam. Ini masih diakum ya seminggu teman-teman. Nah di sini ada Astra ini yang menarik teman-teman. Nah ini yang belum naik ya. Jadi Astra ini yang paling diakum selama seminggu ya. Dia nomor 3 teman-teman setelah Antam. Nah posisinya masih di bawah. Nggak kayak Antam ya. Kalau Antam udah naik nih. Kayaknya udah ketinggalan seperti itu. Nah mungkin Astra nih guys ya. Bisa teman-teman pantau minggu depan. Ya karena dia udah diakum selama seminggu dan posisinya di support. Dan untuk Astra, siapa sih yang bilang Astra itu fundamentalnya jelek? Nggak ada. Di sini juga Astra ini juga bagi dividennya lumayan gede ya. Hampir 10% kalau sama dividen interim gitu. Nah, ini juga bentuk base di sini, teman-teman. Nah, ini Astra mungkin bisa dipantau minggu depan. Kalau misalnya minggu depan malah koreksi, mungkin bisa dibeli hari Senin atau Selasanya, teman-teman ya, untuk si Astra. Kalau kita lihat dari BBRI yang hari ini net sell banyak, kemungkinan Senin itu merah ya. Cuman mungkin merahnya nggak terlalu dalam sih saya kira ya, mungkin merah 0,5 atau 0,4% semoga gitu. Dan kalau misalnya Astra besok koreksi, nah malah bisa beli kayak gitu guys. Oke ya lanjut nih ada Excel dan sebagainya nih yang dibeli seminggu ke belakang. Nah yang dijual apa guys di seminggu ke belakang teman-teman? Kita lihat ya. Doing asing. BRI emang. BC sama BRI Mandiri teman-teman. Nah ini berarti market kita belum baik ya teman-teman ya. Jadi seminggu ke belakang tuh masih didominasi oleh saham-saham blue chip yang net sell asing. Jadi kalau seperti ini ya mungkin agak berat teman-teman ya. Untuk si IHSG itu minggu depan bakal banyak hijaunya. Kenapa? Karena di minggu ini aja asing masih jual banyak di saham-saham blue chip. Nah, kemungkinan minggu depan juga IHSG akan berat juga, teman-teman ya. Jadi jangan berharap besok minggu depan IHSG naik banyak nih. Karena ini masih net sell selama seminggu dan yang di net sell tuh saham-saham blue chip ya. Ini Telkom juga seminggu masih net sell. Terus ada BBNI, MDKA, teman-teman. ISAT dan sebagainya. Jadi istilahnya ya alangkah baiknya gitu ya kalau kita udah baca sekilas tentang pergerakan asing itu masih wait and see dulu, tahan cash-nya banyak-banyak teman-teman untuk saat ini ya. Jadi kalau teman-teman masih pegang cash mending ditahan dulu. Kalaupun masuk ya cicil-cicil lah kayak gitu. Mungkin mau masuk Astra gitu ya yang tadi saya rekomendasi gitu. Ya dikit-dikit gitu, jangan langsung kayak gitu. Takutnya masih merah nih untuk IHSG teman-teman. Biasanya kalau IHSG masih merah itu saham-saham blue chip itu susah juga naiknya teman-teman ya. Jadi hold cash banyak untuk saat ini teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.